Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Septia. Saya dari kelas 4C Prodi PGSD dengan NPM 5019084. Saya dari kelompok 7, materi tentang kepemimpinan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan. Baiklah, materi pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mengarahkan perilaku orang lain ke arah pencapaian suatu tujuan tertentu. Pengarahan dalam hal ini menyebabkan orang lain mengikuti arah tertentu. Materi yang kedua yaitu tipe-tipe kepemimpinan. Menurut Kartono tahun 2003, ada beberapa tipe-tipe kepemimpinan, yaitu tipe yang pertama yaitu tipe kepemimpinan karismatis. Tipe ini memiliki kekuatan daya tarik yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya dan pengawal yang bisa dipercaya. Tipe yang kedua yaitu tipe kepemimpinan laissez-faire. Tipe ini praktis pemimpin tidak memimpin. Dia membiarkan kelompoknya dan setiap orang berbuat semaunya sendiri. Yang ketiga yaitu tipe kepemimpinan administratif. Tipe ini adalah kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif. Materi selanjutnya yaitu materi yang ketiga, yaitu sifat-sifat kepemimpinan wirausaha. Ada beberapa sifat-sifat kepemimpinan. Yang pertama yaitu disiplin. Wirausahawan harus memiliki ketepatan komitmen terhadap tugas dan pekerjaan secara menyeluruh, antara lain ketepatan waktu. Yang kedua yaitu komitmen yang tinggi. Harus disadari bahwa komitmen adalah kesepakatan mengenai sesuatu hal yang dibuat oleh seseorang, baik terhadap dirinya maupun orang lain. Yang ketiga yaitu jujur. Kejujuran adalah salah satu kunci sukses wirausaha yang sangat penting. Yang keempat yaitu kreatif dan inovatif. Kewirausahaan juga harus memiliki daya kreativitas tinggi yang dilandasi oleh cara berpikir yang maju dengan gagasan baru yang inovatif. Yang kelima yaitu realistis. Kewirausahaan juga selalu berpikir realistis dengan kemampuan menggunakan fakta dan realitas sebagai landasan berpikir yang rasional dalam setiap mengambil keputusan dan perbuatan. Materi yang keempat yaitu kepemimpinan dalam wirausaha. Wirausahawan yang berhasil merupakan pemimpin yang berhasil memimpin para karyawannya dengan baik. Seorang pemimpin dikatakan berhasil jika percaya pada pertumbuhan yang berkesinambungan, efisiensi yang meningkatkan dan keberhasilan yang berkesinambungan dari perusahaan. Perkenalkan, nama saya Windy Utari, NPM 5019095. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang perilaku kepemimpinan, orientasi tugas pemimpin, pemimpin dan manajer, dan pendekatan-pendekatan kepemimpinan. Baik, langsung saja kita ke materi yang perilaku kepemimpinan. Kepemimpinan itu menyangkut dua bidang. Yang pertama, berorientasi pada tugas yang menetapkan sasaran, dan yang kedua berorientasi pada orang yang memotivasi atau membina manusia. Baik, selanjutnya ada 3 variabel yang menjadi utama dari perilaku kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan melibatkan orang lain atau bawahan atau para pengikut. Yang kedua, kepemimpinan menyangkut distribusi kekuasaan. Dan yang ketiga, kepemimpinan menyangkut penanaman pengaruh dalam pengorganisasian para bawahan. Nah, itu materi perilaku kepemimpinan. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pemimpin dan manajer. Nah, di sini memimpin itu tidaklah sama dengan mengelola. Walaupun berwiraswastawan itu adalah pemimpin dan beberapa pemimpin itu adalah wiraswastawan,
Tetapi memimpin dan mengelola itu bukanlah merupakan aktivitas yang identik. Kepemimpinan itu adalah manajemen. Nah, sedangkan pengelolaan itu adalah bidang yang lebih luas dari pengelolaan pemimpin dan yang dipusatkan dari perilaku ataupun non-perilaku. Nah, itu penjelasan tentang pemimpin dan manajer. Baiklah, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu pendekatan-pendekatan kepemimpinan. Pendekatan perilaku kepemimpinan ini bisa dianggap baik kalau pemimpin ini dilahirkan, bukan diciptakan. Nah, kepemimpinan yang berhasil itu cenderung memiliki karakteristik. Beberapa karakteristik ini, yang pertama yaitu kecerdasan. Nah, kecerdasan ini termasuk kemampuan menilai dan verbal. Dan yang kedua yaitu memiliki prestasi di masa lalu, baik di dalam bidang pendidikan ataupun olahraga. Yang ketiga yaitu kematangan, stabilitas, dan emosional. Yang keempat, ketergantungan, ketekunan, dan dorongan untuk mencapai prestasi yang berkesinambungan. Kelima yaitu keterampilan dalam berprestasi secara sosial maupun dalam kelompok. Dan yang keenam itu keinginan untuk menggapai status sosial ekonomi. Nah, itu tadi penjelasan tentang pendekatan-pendekatan kepemimpinan. Perkenalkan, nama saya Ranti Purwanti, NPM 501996. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang penentuan dalam membuat keputusan, tugas dan fungsi kepemimpinan, konsep dan prinsip kepemimpinan wirausaha, dan yang terakhir keterampilan kepemimpinan. Baiklah, kita akan membahas materi tentang penentuan dalam membuat keputusan. Ada 3 faktor utama. Yang pertama, kekuatan dalam diri wirausahawan. Yang kedua, kekuatan pada bawahan. Yang ketiga, kekuatan dalam situasi kepemimpinan. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tugas dan fungsi kepemimpinan. Secara umum, tugas-tugas pokok kepemimpinan antara lain penyusun rencana, pengarah organisasi, pengendalian, penilaian, dan pelaporan. Sedangkan fungsi kepemimpinan antara lain fungsi instruktif, fungsi konsultatif, fungsi partisipasi, fungsi delegasi, dan fungsi pengendalian. Materi selanjutnya itu konsep dan prinsip kepemimpinan wirausaha. Ada 3 karakter kuat yang harus dimiliki oleh seseorang pemimpin, yaitu 1. Tidak sekedar berbicara, akan tetapi memberikan contoh. Yang kedua, bakat pemimpin bisa berupa bawaan, tetapi karakter bisa dibentuk. Yang ketiga, karakter bisa menopang kesuksesan jangka panjang bersama orang lain. Ciri-ciri seorang pemimpin yang sukses dalam berwirausaha. Yang pertama, pendengar yang baik. Yang kedua, pemimpin yang hebat. Yang ketiga, pemimpin yang baik senang memuji hasil kerja bawahannya. Yang keempat, sopan dan menghargai orang lain. Yang kelima, proaktif. Untuk materi yang terakhir yaitu keterampilan kepemimpinan. Secara umum ada 3 keterampilan kepemimpinan. Yang pertama, technical skill. Yang kedua, human skill. Yang ketiga, conceptual skill.